Halo pemirsa Sinpo TV, senang sekali rasanya kita bertemu kembali dalam Sinpo Dunia Sepekan. Mengisi ruang informasi Anda dengan sejumlah informasi peristiwa unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Bersama saya Dewi Manik dan inilah Sinpo Dunia Sepekan selengkapnya untuk Anda. Informasi utama kita pemirsa, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina mengatakan setidaknya 360.000 orang telah mengungsi dari Rafah. Sementara pasukan Israel masuk lebih dalam ke kota di wilayah selatan Gaza. Namun Amerika Serikat tidak yakin Israel melakukan genosida ataupun melewati batas yang dinilai sebagai pelanggaran. Good afternoon, everyone. Penasehat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan mengatakan pemerintahan Biden tidak yakin terjadi genosida di Gaza dan menekankan Israel harus berbuat lebih banyak untuk melindungi warga sipil Palestina. We believe Israel can and must do more to ensure the protection and well-being of innocent civilians. We do not believe what is happening in Gaza is a genocide. We have been firmly on record rejecting that proposition. The United States will continue to lead international efforts to surge humanitarian assistance throughout the Gaza Strip because innocent civilians should never go without food, water, medicine, shelter, sanitation, or other basic necessities. Sementara terkait serangan di Rafah dan seruan agar warga di wilayah itu mengungsi, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan hal itu bukan pelanggaran. Namun juru bicara Badan Dana Anak-anak PBB menekankan warga Palestina perlu mendapatkan tempat yang aman. And that is unacceptable. When we talk about having safety for people, it's not just safety from the bombardments that they need, it's also a safe place to go to, and the places where people are being told to move to are completely unsafe. Para pejabat Israel mengatakan mereka telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi warga sipil, namun juga berencana untuk memperluas operasi di Rafah. Sementara itu, PBB mengutuk serangan Israel yang menewaskan 1 staf internasional dan menyerukan penyelidikan menyeluruh atas serangan terhadap kendaraan PBB itu. Minggu lalu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyampaikan laporan kepada Kongres yang mengkritik perilaku Israel di Gaza. Laporan ini merupakan amanat Presiden Joe Biden melalui memo keamanan nasional pada bulan Februari untuk menilai apakah negara penerima bantuan militer termasuk Israel mengikuti hukum Amerika dan internasional ketika menggunakan senjata Amerika. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki cukup informasi untuk memverifikasi apakah senjata Amerika digunakan dalam aksi militer yang melanggar hukum. Walaupun berbagai kelompok HAM memberikan masukan berdasarkan pengalaman mereka di lapangan. Reading the report, it looks like there have been some conclusions that there likely could have been some inconsistent use with international humanitarian law, but it doesn't look like they're actually going to change any practice. Sejumlah anggota Kongres telah mendorong pengawasan lebih ketat karena saat ini tidak ada mekanisme pemerintah untuk memantau penggunaan senjata Amerika. What we call end-use monitoring is an unfortunate misnomer that is basically just checking if a munition is in the hands of the designated end user rather than how that end user is using those munitions. So it's for this reason that NSM-20 was very reliant on humanitarian and documentary organizations to submit credible allegations of abuses of U.S. weapons because the U.S. government does not have a statutory authority going to be regularly tracking. Awal pekan ini, pemerintahan Biden menghentikan pengiriman 3.500 bom berukuran besar ke Israel. Kebijakan yang didukung oleh Partai Demokrat, namun mendapat kritik pedas partai oposisi. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada Jumat 10 Mei mendukung upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB. Resolusi ini juga merekomendasikan Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan keanggotaan Palestina. Dalam sidang Jumat, Majelis Umum PBB meloloskan resolusi yang merekomendasikan Palestina untuk jadi negara anggotanya. In favor 143, against 9, abstentions 25. Palestina yang berstatus sebagai pengamat permanen non-anggota sejak 2012 menyambut baik resolusi Majelis Umum ini. A yes vote is a vote for Palestinian existence. It is not against any state, but it is against the attempts to deprive us of our state.
That is why the Israeli government is so opposed to it, because they oppose our independence and the two-state solution altogether. Namun ini mendapat respon keras dari Israel. You are shredding the UN Charter with your own hands. Yes, that's what you're doing, shredding the UN Charter. Shame on you. Resolusi Majelis Umum PBB tidak otomatis menjadikan Palestina sebagai negara anggota, karena perlu persetujuan Dewan Keamanan. Dewan Keamanan PBB pada April lalu juga gagal menyepakati resolusi serupa akibat veto dari Amerika Serikat. Amerika Serikat menegaskan dukungannya terhadap solusi dua negara, namun tidak melalui resolusi PBB. AS menegaskan tetap mendukung kenegaraan Palestina. Our vote does not reflect opposition to Palestinian statehood. We have been very clear that we support it and seek to advance it meaningfully. Instead, it is an acknowledgement that statehood will come only from a process that involves direct negotiations between the parties. Sementara Britania Raya menilai krisis harus diselesaikan dengan kesepakatan di Gaza. The fastest way to end the conflict is to secure a deal which gets the hostages out and allows for a pause in the fighting in Gaza. Dari Washington DC, Riut Wasikal dan Randy Wicaksana, VOA. Kita beralih ke informasi berikut ini pemirsa. Sektor konstruksi Amerika Serikat sangat membutuhkan pekerja. Dan di saat yang sama banyak migran yang baru datang dan membanjiri beberapa kota di Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir. Dapatkah migran mengisi kekurangan tenaga konstruksi tersebut? Berikut dan simak informasinya. Para pekerja migran ini antusias mengikuti pelatihan kerja di pusat komunitas La Colmena di Staten Island, New York. Marilyn Villamar, warga Ekuador berusia 20 tahun, adalah salah satu pendatang baru di sini. Dia terpilih dari daftar tunggu yang panjang untuk mengikuti pelatihan keselamatan di lokasi konstruksi. Este programa me ha ayudado en dándome una oportunidad. Voy a entrar a conseguir un trabajo en construcción. Peraturan kota New York mewajibkan kelas tersebut. La Colmena mengatakan bahwa biaya pelatihan ini biasanya berkisar antara $600 hingga $1,000. Namun, organisasi ini menawarkannya secara gratis dan dalam bahasa Spanyol. Asosiasi Kontraktor AS mencatat industri konstruksi membuka lapangan pekerjaan bagi 8 juta orang di Amerika. Untuk bisa memenuhi permintaan, industri konstruksi Amerika Serikat harus mendatangkan lebih dari 500 juta tenaga kerja ke Amerika Serikat pada tahun 2024, menurut data Associated Builders and Contractors. Angka ini masih di luar dari angka pertumbuhan industri yang berkisar antara 200 hingga 300 ribu pekerja setiap tahunnya. Kekurangan pekerja konstruksi saat ini salah satunya disebabkan oleh pandemi. The pandemic induced many people to retire premature and not enough inflow from younger workers, younger people into the construction trades. You're going to have a structural shortfall. Kekurangan ini dapat diatasi para migran, menurut La Colmena. Community is eager to go to work, to move into the workplace and do better for themselves. Namun organisasi nirlaba ini membutuhkan dana dari pemerintah federal atau negara bagian untuk terus memberikan pelatihan secara gratis kepada para pelamar yang terus bertambah. I think it's a win-win for everybody and should be an investment at the state level. Tapi beberapa politisi lokal percaya bahwa membelanjakan uang pajak untuk para imigran yang baru datang tidaklah adil bagi warga negara Amerika. And yeah, I get it. There are people who want to work, but there are a lot of people who are American citizens who want to work too. Let's try to help them. Wali Kota New York, Eric Adams, mengatakan bahwa kota itu siap untuk menghabiskan lebih dari $12 miliar, setara 192 triliun rupiah. Now they're estimating $10-12 billion in just a year and a half, which translates to about $143,000 per migrant per year. Namun para ahli dari industri konstruksi juga sependapat dengan La Colmena bahwa investasi pada pendatang baru di Amerika adalah investasi di masa depan. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA.
Informasi berikut ini pemirsa, perjuangan diaspora Indonesia untuk meloloskan undang-undang kewarganegaraan ganda seolah mendapatkan angin segar dari pernyataan Menko Luhut Binsar Panjaitan. Namun perjuangan mereka selama 10 tahun lebih masih dihadapkan pada sejumlah tantangan politis dan strategis di Indonesia. Berikut informasinya. Wacana kewarganegaraan ganda kembali muncul setelah pernyataan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, dalam acara Microsoft di Jakarta akhir April lalu. Dalam pidato pembukaan acara tersebut, Luhut menyebut akan segera membuka jalan untuk kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia, termasuk mereka yang sudah jadi warga negara lain. Pernyataan ini disambut baik sejumlah kelompok diaspora yang telah mengadvokasikan undang-undang kewarganegaraan ganda bagi diaspora yang pernah jadi WNI. Statement dari Kementerian Hukum dan HAM, Pak Menterinya langsung, waktu saya hosting 2018, mungkin di bawah administrasi Jokowi itu tidak akan kejadian gitu kan, dual citizenship, karena bukan prioritas. Akan tetapi sekarang kan tiba-tiba di last minute, di injury times, pemerintahan beliau tiba-tiba ada wacana gitu kan. So actually it's very interesting. Perjuangan untuk meloloskan RUU ini sudah dilakukan sejak 2014 lalu. Indonesian Diaspora United dan Indonesian Diaspora Network Global adalah dua dari sejumlah kelompok yang mendorong RUU ini. Malu-malu tapi mau gitu kan, memetakan diaspora, teasing juga gitu bagaimana kalau kewarganegaraannya direkonstruksi dan lain-lain. Walaupun kita stealth selama 10 tahun, tapi diskusi antar stakeholders, terus kemudian research segala macam tetap berlangsung. Diaspora itu bukanlah orang asing, tapi kita itu memang orang Indonesia yang berada di luar negeri. Dulu kita turun-temurun gitu ya, tapi keindonesiaan kita masih ada gitu. Kedua kelompok menyatakan sejumlah kendala yang mereka hadapi dalam memperjuangkan status kewarganegaraan ganda. Pemerintahannya berganti, kita nggak ada kesinambungan gitu. Jadi ngulang lagi dari awal gitu, yaitu kerasa banget ya. Istilahnya passing the baton gitu ya. Ya, resistensi itu kan selalu ada ya, terutama di isu pertahanan dan keamanan. Kalau misalnya tiba-tiba diasporanya jadi agen ganda dan lain-lain gitu. Aturan kewarganegaraan ganda terbatas saat ini diatur dalam UU nomor 12 tahun 2006. Saat ini Indonesia mengizinkan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak di bawah usia 18 tahun yang lahir dari perkawinan campur antara WNI dengan WNA atau mereka yang lahir di negara yang memberikan kewarganegaraan atas dasar tempat lahir mereka. Setelah berusia 18 tahun, mereka harus memilih untuk mempertahankan kewarganegaraan Indonesia atau melepas jika ingin memegang kewarganegaraan lain. Peneliti hubungan diaspora melihat isu dui kewarganegaraan bukan isu penting yang jadi perhatian wakil rakyat saat ini. Kewarganegaraan ganda itu tentu saja punya keuntungan, bisa meningkatkan mobilitas, peluang ekonomi, terus kemudian mungkin bukan dalam konteks Indonesia ya, lebih kita bicara konteks global, mungkin juga ada terkait dengan perlindungan hukum dan sebagainya gitu. Tapi kalau saya lihat di konteks Indonesia, saya sendiri berpendapat sebenarnya belum terlalu urgent gitu. Pemerintah Indonesia diharapkan bisa membangun iklim yang tepat bagi diaspora untuk berkarya di dalam negeri. Iklim penelitian di Indonesia seperti apa gitu kan. Itu perbaiki dulu. Iklim research and development seperti apa gitu. Kemudian itu menjadi daya tarik bagi diaspora Indonesia untuk bisa langsung berperan di Indonesia. Kita melihat India kan melakukan hal seperti itu. Cina melakukan hal seperti itu. Bagi mereka bisa kembali untuk berperan walaupun mungkin mereka belum mau berkewarganegaraan ganda, tapi mereka mau untuk investasi. RUU Dui Kewarganegaraan masuk program legislasi nasional 2020-2024, tapi pembahasannya masih tertahan. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Terima kasih masih bersama kami dalam Sinfo Dunia Sepekan dan kita lanjut informasi berikut ini pemirsa. Tahun Baru Batak dirayakan akhir April atau di awal Mei. Adalah tradisi yang dipertahankan Persada Bangsa Batak, organisasi diaspora Batak di kota New York ini. Dan ini berdiri sejak 89 tahun lalu. PBB ingin melestarikan warisan budaya dan adat istiadat Batak kepada generasi muda yang lahir dan besar di Amerika. Simak informasinya. Tapi tadi juga ada perwakilan datang dari DC area, Virginia seperti itu. Ada juga yang dari Atlanta. Akhir April lalu, Gereja Baptis Indonesia Anugerah New York yang terletak di Woodside sekitar setengah jam berkendara dari Manhattan dipenuhi diaspora Indonesia. Mereka tergabung dalam Persaudaraan Bangsa Batak atau PBB di kota New York dan sekitarnya seperti New Jersey, Connecticut, dan Philadelphia.
Mereka berkumpul merayakan Pesta Bona tahun 2024, seperti dijelaskan Ketua organisasi ini, Pelita Nepitupulu. Bona tahun itu sebenarnya, Bona itu pangkal. Tahun, ya tahun. Pangkal tahun? Jadi pangkal tahun, awal tahun. Nah, kalau orang-orang kan kalendernya ada ya, kalender Masehi atau Gregorian. Nah, itu kan 1 Januari. 1 Januari? Iya. Kalau kalendernya Batak, itu sekitar akhir April ke awal Mei gitu. Jadi kita mengikuti kalender Batak. Dengan tema persatuan dalam kerukunan masyarakat, pesta tahun baru ini dihadiri lebih dari 150 diaspora Batak serta berbagai organisasi kemasyarakatan lain di kota New York. Tentunya, salah satu daya tarik acara diaspora Indonesia di Amerika adalah berbagai makanan khas tanah air yang dihidangkan. Di sini juga ada ciri khas Batak, sasang namanya. Jadi semua kita ibu-ibu persaudaraan bangsa Batak gotong royong bersama karena persaudaraan itu menyatakan kesatuan. Namun bagi organisasi yang sudah berdiri di New York sejak 89 tahun lalu, tujuan utama Pesta Bona Tahun adalah memperkenalkan budaya serta adat istiadat Batak kepada generasi muda agar mereka tidak terputus dari akar budaya mereka. Nicole Korea, yang ibunya berasal dari Pematang Siantar dan ayahnya dari negara Kolombia, ikut memeriahkan acara tahun baru ini dengan membawakan lagu-lagu Batak. Being Batak is such an important part of my life and such an important part of my culture, and it is something that I love sharing with so many people, and I hope that when I have my own family that they'll also be able to partake in this beautiful and amazing culture that is Batak culture. Sehingga bagi Nicole dan diaspora Batak lainnya, hadir pada acara ini seperti berada di rumah sendiri sambil belajar meresapi berbagai prinsip dan nilai-nilai sebagai seorang Batak. Dari Woodside, New York, Naratama, Nia Iman Santoso, VOA. Generasi kedua imigran Indonesia di Amerika Serikat seringkali dihadapi satu tantangan menguasai bahasa ibu mereka. Di kampus terkenal University of Pennsylvania, kelas bahasa Indonesia dimanfaatkan anak-anak imigran Indonesia untuk mengasah kemampuan bahasa Indonesia mereka yang semakin memudar. Berikut informasinya. Hari kemerdekaan di Amerika Serikat. Ini adalah presentasi mahasiswa kelas bahasa Indonesia pemula di University of Pennsylvania. Makanan adalah bagian. Jack dan Arnaf adalah dua mahasiswa S1 keturunan Indonesia yang tengah mengambil kelas bahasa Indonesia ini. Saya berasal dari Jakarta, tapi semua keluarga on his side dari China. Chendo, yeah. Chendo. I lived in Jamaica my whole life, so I mean, like most of my culture is Jamaican. I guess like some parts of it are Indonesian. To be fair, like it's Indian either way. Like I'm either Indian in Jamaica or Indian in Indonesia. So Kelas ini adalah satu dari 50 bahasa minoritas yang diselenggarakan oleh University of Pennsylvania di Philadelphia dan diajar oleh Citra Wardani yang mengajar lewat program pertukaran Fulbright Foreign Language Teaching Assistant. Aku juga ketemu murid-murid yang fun banget mereka belajarnya, dan aku punya hubungan yang dekat sama mereka, not as teacher gitu, tapi lebih kayak mentor, kayak kakak gitu kalau buat mereka. Jadi iya boleh coba. Metode yang diajarkan Citra menekankan ke pembicara sehari-hari yang dirasa akan lebih bermanfaat untuk para mahasiswa ini untuk berinteraksi dengan warga Indonesia. Like the foremost point of the class is to learn how to speak with Indonesians, not worry about formal or informal. Just get it out there and just keep speaking the language. And I feel like that's honestly the best way to learn. We also go to we went to restaurants together, we know how to order food. Suka makan nasi goreng, pretty basic. Tapi saya juga suka makan ayam gulai dan makanan Padang lain. Dari 1 sampai 10, skill bahasa Indonesia kalian berapa? 4. 4 juga. Mayoritas mahasiswa kelas bahasa Indonesia di kampus ini tumbuh dan besar dengan orang tua asal Indonesia. Namun, justru kesulitan untuk berkomunikasi aktif dalam bahasa ibu mereka. Seperti curhatan Zora dan Timothy yang masuk di kelas bahasa Indonesia tingkat lanjut yang diajarkan oleh Citra. Saya ambil kelas ini untuk bisa lebih lancar bahasa Indonesianya, karena saya ngomong bahasa Indonesia sama mami papiku. Ya saya juga kesel kalau nggak tahu gimana bisa ngomong di Indo, karena saya
suka omong tentang banyak science-related things. University of Pennsylvania berada di kota Philadelphia yang dikenal memiliki konsentrasi diaspora Indonesia yang tinggi, termasuk para mahasiswa yang bersekolah di sini. Kepiawaian bahasa Indonesia imigran Indonesia generasi kedua umumnya memudar, namun budaya dan nilainya masih tetap bertahan. Mungkin kalau untuk yang orang tuanya orang Indonesia itu masih lumayan dekat ya, jadi mereka bisa relate kalau misalnya orang Indonesia basa-basinya itu straightforward banget ya, nanya udah punya pacar, udah gede ya masih inget tante nggak ya, kalau kayak gitu mereka ngerti. Cuman mereka juga paham kalau waktu orang Indonesia misalnya kasih pendapat suka muter-muter nih ngomong, tapi kalau lagi basa-basi straightforward banget. Bagi para murid Citra, belajar bahasa Indonesia tak sekadar mengejar nilai, namun juga untuk kembali mengenal dan mempertahankan budaya kampung halaman orang tuanya. Dari Philadelphia, Randy Wicaksana, VOA. Informasi berikut ini, olahraga untuk kelompok dengan disabilitas terus tumbuh di Amerika Serikat. Kelompok tunanetra kini bisa bertanding hoki es adaptif. Mereka mengasah keterampilan dan berharap bisa bertanding dalam Paralimpiade di masa depan. I found out about the league when my mom was looking into sports for me when she found out that in school I was doing very bad in gym class. The gym teacher always would say, no, you have a visual impairment, you're not allowed to play in the gym class, you're gonna get hurt. Tapi, pertama kali mencoba sepatu roda, dia ketakutan. My mom literally had to drag me onto the ice and then I realized, oh, it's not that bad. Aturan permainan hoki untuk tunanetra sama dengan hoki pada umumnya. Yang menjadi pembeda adalah keping hoki. Selain lebih besar, keping tunanetra memiliki suara. This is a normal size regulation puck. This is a puck for blind hockey. This puck has no sound. This has 8 ball bearings in it, so they not only hear it slide on the ice, but they hear it rattling around. Tim ini punya pemain pemula. Just give it a try, and it's really fun. You just gotta take a risk. Hingga atlet nasional. Seperti atlet judo ini yang sudah mewakili Amerika di Paralimpiade dan kini menekuni hoki. I actually did judo for a long time, from 2013 onward, and I had the opportunity to compete in the Paralympic Games, and so I decided to switch over to a team sport and see what that's like. I definitely want to get to a point where I can be a part of Team USA. That'd be awesome. Bagi orang tua para pemain, tim ini lebih dari sekadar olahraga. They get to just hang out and just have people with other vision impairments, and it's a community that's very tight-knit. So you get to cheer each other on and have a ball while you're doing it. And I have to say that Liam has made some really good friends. Saat ini, hoki tunanetra belum masuk cabang olahraga Paralimpiade. Tim ini berharap hoki tunanetra sudah dapat dipertandingkan ketika Paralimpiade berlangsung di Los Angeles, Amerika Serikat tahun 2028. Hoki bagi kelompok tunanetra dikembangkan di Kanada pada tahun 1970-an. Dan olahraga ini masuk ke Amerika Serikat sekitar 10 tahun yang lalu dan kini telah berkembang pesat, di mana sejumlah tim hoki tunanetra sudah terbentuk di beberapa kota, seperti di Chicago, New York, dan juga Washington DC. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Sinfo Dunia sepekan Sabtu dan Minggu hanya di Sinfo TV. Saya Dewi Manik dan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Happy weekend.